Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Yuda Widaya. Biasa saya dipanggil Bang Sandi atau Sandi ya. Sekarang saya usaha nasi bakar King Kong. Nah, nasi bakar King Kong ini usaha saya di Singkawang dan alhamdulillah sudah berjalan setahun ya. Awal mula saya berjualan, buka stand gitu ya, punya tempat untuk jualan itu di 1 Januari 2020. Jadi di 1 Januari 2020 itu saya udah mulai start berjualan di Ruko Tani Station, tepatnya di daerah Pasiran, waktu itu di Singkawang ya. Nah, alhamdulillah sampai selesai. Cuman ya waktu itu baru mulai muncul corona ya. Kita semua mengalami musibah lah ya, musibah dunia gitu ya. Nah, jadi di saat awal-awal corona, saya baru juga mulai usaha, jadi masih kecil lah ibaratnya itu kan, udah kena badai ya. Jadi ya saya pikir itu cukup memberi impact yang besar terhadap kemajuan usaha saya ketika buka stand waktu itu, buka ruko gitu. Karena pemerintah juga nyuruh untuk itu kan, stay home gitu kan, work from home. Tentu orang dengan kondisi seperti itu, di mana-mana pun juga saya lihat banyak usaha yang menurun, tutup bahkan gitu kan. Nah, itu juga berdampak pada usaha saya. Nah, tapi tetap bertahan, tetap kita jualan segala macam. Kita coba dengan cara mengantar langsung ke rumah gitu ya. Nah, walaupun memang, dan alhamdulillah sih dari situ pemasukan juga berjalan gitu kan, bisnis masih bisa berjalan. Dan semakin ke belakang, semakin ke sini, alhamdulillah semakin banyak yang udah mulai tahu dan feedbacknya itu baik gitu. Jadi mereka datang dan pengen coba lagi. Yang paling rame sih sehari bisa 30 porsi lah gitu ya. Nah, jadi karena kondisi yang pandemi seperti ini gitu kan, untuk buka stand atau kita sewa ruko apa segala macam itu kayaknya sulit untuk dilakukan karena kita keterbatasan modal, keterbatasan waktu. Jadi kami dengan kondisi seperti ini kami memutar otak bagaimana caranya bisa menyajikan nasi bakar secara cepat dan fresh gitu ya. Alhamdulillah kita pernah dapat orderan dari Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang. Nah, waktu itu mereka mungkin ada acara ya. Jadi di situ kita dapat orderan dan itu mungkin orderan terbanyak pertama yang pernah saya kerjakan. Jadi alhamdulillah dari situ saya bisa hire teman, ajak orang ya waktu itu untuk bantu, dan dari situ alhamdulillah lah kita banyak dapat pelajaran sih sebenarnya dari mengolah makanan yang dengan porsi besar gitu ya. Karena kita harus kalau bahasa Pontianak itu bangsi waktu membuat, sementara makanan ini punya batas waktu ketahanan gitu kan. Kalau kita buatnya 2 hari sebelum pengantaran, tentu ketika diantar nasinya udah kurang baik, kurang bagus gitu kan, udah gak fresh. Nah, jadi itu menjadi pelajaran baru buat saya bagaimana mensiasati makanannya tetap fresh walaupun dalam jumlah yang besar pengelolaannya. Seperti itu. Alhamdulillah sih kalau komplain bentuknya bukan seperti komplain tapi lebih ke saran sih. Ya, jadi saya juga bersyukur ya dengan teman-teman saya, orang-orang Singkawang tuh baik-baik semua gitu ya. Pelanggan-pelanggan tuh alhamdulillah mereka menyampaikan, mungkin bagi saya sih melihatnya itu sebagai suatu kritikan ya. Tapi dengan penyampaian yang baik mereka membuat saya besar hati gitu. Jadi biasanya kalau kritikan masuk saya cukup baperan orangnya gitu ya. Kalau misalnya ada kritikan yang datang gitu kan, wah ini, gimana nih, lanjut nggak nih jual nasi bakar? Nah, istri saya tuh yang sering memberikan support. Ya jalanilah dulu gitu kan. Itu kan tantangannya yang harus kita hadapi. Nah, pernah juga dapat komplain-komplain dan itu, tapi bentuknya sih lebih ke kritikan yang membangun sih. Jadi nasi bakar cukup banyak, tapi ya ada nasi bakar polos, nasi bakar telur,
nasi bakar hati ampela, nasi bakar ayam. Nah, ayamnya ada dua, ada yang paha ayam, ada yang dada ayam. Kemudian nasi bakar sapi. Nah, kita juga punya masterpiece juga, namanya nasi bakar Arabian. Nah, ini spesial nih, nasi bakar Arabian pakai daging kambing, kemudian punya topping yang cukup banyak, termasuk ada kismis juga di dalamnya. Jadi makan nasi pakai kismis gitu ya. Nah, dan berasnya juga bukan beras biasa. Ini pakai beras basmati namanya. Nah, beras basmati atau yang biasa dibikin untuk nasi biryani, nasi kebuli. Nah, beras basmati ini. Nah, kebetulan juga waktu itu saya pesan beras basmatinya di beras basmati Pontianak. Nah, dari situ sebenarnya idenya muncul ketika melihat postingan itu sebenarnya. Ya saya coba. Alhamdulillah waktu itu teman-teman, walaupun dengan harga yang berbeda ya dengan yang biasanya. Karena biasanya mungkin sekitaran 10-15 ribu. Kalau yang ini 30 ribu gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sih teman-teman ya mau coba tuh positif feedbacknya. Insya Allah kalau ke depan memang kalau misalnya ada peluang, saya tetap akan mencoba ambil peluang itu. Jadi memang dari dulu juga gitu, ada peluang yang bisa saya ambil, saya pikir saya bisa menjalankannya, tetap saya akan coba. Saya akan coba untuk, memang sih sementara ini kan saya lagi liburan ke Pontianak gitu ya, dan coba open order, dan alhamdulillah teman-teman yang ada di Pontianak yang tidak bisa menikmati nasi bakarnya karena saya jauh di Singkawang sana, sekarang sudah bisa menikmatinya di Pontianak. Nah, tapi ini sementara nih sampai saya kembali lagi ke Singkawang. Nah, mungkin kalau ada peluang saya akan buka cabang di Pontianak, tidak menutup kemungkinan. Alhamdulillah dapat tawaran 100 porsi. Wah, 100 porsi dari Pak Polisi, Pak Gandhi ya, terima kasih Pak. Jadi insya Allah ini jadi tantangan sendiri buat saya, karena kenapa? Karena perkakas saya ini di Singkawang. Alat masak saya yang besar, saya punya alat masak besar di Singkawang sana. Itu nggak saya bawa, tapi ya tetap akan saya coba ini jadi, akan saya jalanilah tantangan ini untuk masak yang cukup besar ya. Lika-liku gitu ya, lika-liku berjualan nasi bakar nih ya cukup banyak lah ya.